Minasang, pada bab 30 ini kita akan belajar pola kalimat bentuk maksud. Cara membuat bentuk maksud dari bentuk mas adalah sebagai berikut. Kelompok 1, bunyi dari kolom I sebagai bunyi terakhir dari bentuk mas diubah menjadi bunyi kolom O, kemudian dibubuhkan U. Kakimas, kako. Yomimas, yomo. Isogimas, isogo. Asobimas, asobo. Kelompok 2 dibubuhkan yo pada bentuk mas. Tabemas, tabeyo. Mimas, miyo. Sedangkan kelompok 3 shimas, shiyo. Kimas, koyo. Minasang, cara pemakaian bentuk maksud yang pertama merupakan bentuk biasa dari masho, digunakan dalam kalimat bentuk biasa. Contohnya, choto yasumanai, yasumo. Choto yasumanai, yasumo. Bagaimana kalau beristirahat sebentar? Ya, mari beristirahat. Contoh berikutnya, tetsudaoka. Tetsudaoka. Mari saya bantu. Contoh yang ketiga, kasa o motte ikou ka? Kasa o motte ikou ka? Apa sebaiknya bawa payung? Minasang, pada kalimat tanya bentuk biasa, pada umumnya tidak membubuhkan kata bantu ka pada akhir kalimat. Tetapi untuk kalimat tanya bentuk biasa, mashoka, seperti contoh yang kedua atau yang ketiga, diperlukan kata bantu ka pada akhir kalimat. Yang kedua, minasang, kata kerja bentuk maksud to omotte imasu. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan kehendak si pembicara kepada lawan bicaranya. Kata kerja bentuk maksud to omoimasu juga dapat digunakan dengan makna yang sama. Tetapi kata kerja bentuk maksud to omotte imasu menyatakan jangka waktu tertentu sampai dan saat ini kehendak itu masih dipertahankan. Perhatikan contoh berikut ini. Imakara ginko e iko to omoimasu. Imakara ginko e iko to omoimasu. Sekarang mau pergi ke bank. Minasang, kata kerja bentuk maksud ditambah to omoimasu hanya dapat menyatakan maksud dari si pembicara. Sedangkan kata kerja bentuk maksud to omotte imasu dapat menyatakan maksud dari orang ketiga. Contohnya, kare wa gakkou o chukuro to omotte imasu. Kare wa gakkou o chukuro to omotte imasu. Rencananya dia ingin membangun sekolah. Minasang, berikutnya kita akan belajar bentuk kalimat tsumori desu. Kata kerja bentuk kamus ditambah tsumori desu menyatakan kehendak. Bentuk negatif biasanya menggunakan dengan bentuk kata kerja bentuk nai. Nai tsumori desu. Perhatikan contoh berikut ini. Kuni e kaette mo nihongo no benkyou o tsuzukeru tsumori desu. Kuni e kaette mo nihongo no benkyou o tsuzukeru tsumori desu. Kalau pulang ke tanah air, saya ingin meneruskan belajar bahasa Jepang. Contoh berikutnya, ashita kara wa tabako o suwanai tsumori desu. Ashita kara wa tabako o suwanai tsumori desu. Mulai besok, saya bermaksud tidak merokok. Minasang, antara kata kerja bentuk maksud to omotte imasu dan kata kerja bentuk kamus tsumori tidak terdapat perbedaan yang besar. Namun untuk menyatakan kehendak yang pasti atau ketetapan hati yang kukuh, kebanyakan kata kerja bentuk kamus tsumori desu yang digunakan. Sekian minasang untuk pembelajaran kita pada bab 31. Kita akan lanjutkan pada bab berikutnya. Minasang, dai 31課の勉強は終わりました。どうですか？日本語は優しいですね。頑張って勉強しましょう。じゃあまた。Sampai jumpa.